Ini sih nggak kalah ya foodies ya sama chicken cordon bleu yang ada di mall. Foodies, coba tebak kira-kira Kiki Farel lagi main di mana nih? Nah, ini tuh Sushi Garden yang lokasinya ada di Pondok Melati, Bekasi, cuma 1 jam dari Jakarta. Udah pasti seru foodies, karena di sini kita nggak cuma nonton aja, tapi juga berinteraksi langsung dengan satwa. Wih, cocok nih ya kalau foodies mau jalan-jalan ajak keluarga dan juga si kecil ke sini. Ada playgroundnya juga loh di sini. Nah, kalau si bungal ini adalah Celepuk Rinjani, burung hantu terkecil se-Indonesia yang bobot tubuhnya itu nggak sampai 50 gram loh foodies. Hei, nama kamu siapa? Mas, siapa namanya deh mas? Bongbong. Tuh, hai Bongbong. Kamu udah makan apa hari ini Bongbong? Coba lihat kamera Bongbong. Nah, tuh. Hai, matanya lucu banget, besar. Nah, karena dia ini hewan karnivor, jadi makannya itu tikus. Gitu kan, lucu ya. Foodies, kalau kamu main ke sini nggak cuma dapat senengnya aja, tapi juga bisa nambah pengetahuan. Soalnya setiap kegiatan akan didampingi sama petugas yang ngasih informasi tentang satwa atau tanamannya. Nah, Foodies, seru-seruannya masih berlanjut nih sampai ke sawah. Cuma di sini nih Foodies, tanam padi nggak perlu nunggu musim. Ya iyalah, wong ini kan simulasi yang tujuannya nambah pengetahuan pengunjung gitu loh. Oh, Foodies. Jadi selain kita bisa berinteraksi dengan binatang-binatang, di sini juga kita bisa tanam padi ya. Bagus banget ya. Ini termasuk edu trip juga, pas banget buat anak-anak. Apalagi ini kan tanam padi ini kan bersentuhan langsung dengan tumbuhan ya. Jadi untuk melatih sensorik anak. Udah habis? Sudah habis, yeay! Nah, kalau ini bukan gimmick loh ya Foodies, tumbuhan yang ditanam di area greenhouse hidroponik ini beneran bisa dipanen dan dikonsumsi loh. Farm to table, yes, dari kebun selada tadi bakal disajikan langsung ke pelanggan nih Foodies, dan bentuknya Caesar salad. Caesar salad merupakan hidangan dari selada yang dipotong kasar dan ditemani sama croutons atau roti panggang yang garing dan juga renyah, pakai keju parmesan serta disiram dressing yang creamy. Voila Foodies, ini dia hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi aku langsung ke kebun dan melihat memang sayurnya seger buger banget. Jadi aku udah nggak sabar lagi pengen hop langsung. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Emang nggak bohong ya. Beda banget ya kalau sayurnya seger dan sama yang udah kayak kurang fresh itu dimakannya beda banget. Nih Foodies nih ketahuannya. Dari warnanya aja ini udah cantik banget. Hijaunya itu fresh banget, warnanya juga tuh cakep banget, mengkilat. Apalagi dikasih parmesan cheese dan dressing-dressing yang memang mantep banget ini Foodies. Segernya salad juga makin wah nih, karena ada tomat cherry yang nambah rasa manis dan juga sensasi segar. Foodies, ada yang seger-seger juga nih dari minumannya. Foodies, kalau kesini cobain deh strawberry cream yang dibuat dari strawberry jam fresh milk. Enak. Ada asam-asam manis stroberinya. Terus juga memang ini creamy banget. Aduh. Manisnya ini pas banget. Langsung seger di tenggorokan. Gimana pengunjung gak betah? Pilihan menunya aja banyak Foodies. Bahkan ada juga loh menu ala fine dining kayak di resto-resto mewah gitu Foodies. Ini dia nih, chicken cordon bleu. Sajian utamanya ya daging ayam yang berisi beef serta mozzarella yang dibungkus sama tepung roti. Cara nikmatinnya dicocol dengan saus barbecue. Tetap ya, ada pendampingnya juga nih seperti kentang goreng, jagung, wortel, dan kacang polong. Saus barbecue-nya itu enak. Ada rasa manis-manis gimana gitu. Dan ini daging ayamnya tebel banget dan empuk, juicy banget lagi. Nih, ini sih nggak kalah ya Foodies ya sama chicken cordon bleu yang ada di mall. Tuh, selain penampakannya memang cantik, tapi rasanya juga nikmat banget. Gimana Foodies? Mana puas gak sih kalau cuma nonton Kiki? Nah Foodies, mau lagi libur nih, langsung kita samperin aja yuk ke Jatimurni Pondok Melati Bekasi. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Sip!
Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Hai Foodies! Sebelumnya, Cika dan keluarga ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau kita sering bikin pengen makan terus ya kan? Minal Aidin ya Om Tante ya, Besti ya. Foodies, udah berhasil landing di kampung halaman belum? Udah kumpul sama keluarga juga dong ya? Yes, cuco. Tapi jangan lupa, wajib hukumnya nih ditemenin dong sama kuliner lazis bin endes, ya kan? Kayak tempat makan yang jadi targetnya Cika dan tim horenya nih Foodies. Keviralannya nggak cuma sukses diserbu sama Akamsi, tapi juga warga dari luar kota Bandung nih Foodies. Wih, boleh juga nih ya kita ikut icap-icip, ske? Nah ini yang pertama Foodies, aku udah pesen namanya corn beef. Pokoknya pasti ini enak banget Foodies. Tebal banget. Aku mau langsung cobain dulu ya Foodies ya. The famous sourdough corn beef, menu jagoan yang selalu jadi incaran nih Foodies. Basicnya adalah sandwich berisi corned beef atau yang lebih kita kenal sebagai cornet. Psst, tau gak? Ini gak sembarang cornet loh ya, tapi dibuat homemade dari daging sapi hasil peternakan sendiri. Iya Foodies, terus nih ya prosesnya tuh lanjut di brining alias direndam selama 7-10 hari. Last but not least, dimasak menggunakan teknik slow cooking hingga 8 jam. Wadidaw, ya gimana gak istimewa coba? Nih Foodies, aku mau siram pakai chili oil. Wow. Satu porsinya komplit bingits nih, berisi sandwich, potato chips, serta chili oil. Katanya sih makin best kalau dimakan langsung sama si huhanya ini di Foodies. Bisa dicocol manja, dioles, atau disiram langsung ke atas sandwichnya. Ayo, kamu tim yang mana nih Foodies? Menggugah selera bukan? Full daging dan juga roti. Wah ini sih kalau aku pegang empuk banget ya. Ini rasanya mahal. Enak banget. Berasa kita lagi di luar negeri. Ini emang bener-bener, wah aku nggak berasa lagi di Bandung. Ini kualitas si rotinya, dagingnya empuk banget, rotinya empuk. Rasanya gurih. Foodies yang nonton pasti pada salvo kan sama dagingnya? Iya, tahu. Pasti nyangkanya tuh, ih apa sih Kak Cika makan daging mentah? No. Ini bukan daging mentah. Ini warnanya mungkin memang seperti daging mentah karena warnanya pink. Tapi ini tuh bener-bener udah mateng banget. Biasanya kan kalau mateng tuh kayak, aduh gosong apa segala macam. No, dia punya teknik rahasia ya. Sampai-sampai nih warnanya tetap terjaga kayak gini. Dan ini bener-bener empuk. Lihat di Foodies ya. Ciluk. Wah. Wih, betul decah dan tanpa perlawanan samsak nih Foodies. Ditambah kombinasi rasa dari olesan saus keju serta caramelized dari onionnya ini nih, bikin rasanya pun makin dar. Plus seimbang gimana gitu. Ya pedas lah, ya gurih lah, asin segar. Ulala. Porsi standarnya aja udah bikin kenyang nih Foodies. Tapi tenang, kalau rasa-rasanya masih kurang, boleh banget loh request ekstra daging. Mulai dari 40 sampai 120 gram. Cakep. Jadi bisa buat sharing deh nih. Emang pada nggak mau Om Tante, Fir? Mau nggak? Bisa-bisanya nggak pesen ini nih, enak tau. Kasih tahu Fir rasanya kayak gimana Fir? Enak banget parah. Empuk ya? Iya, empuk banget. Ini Om. Dagingnya di mulut tuh semut gitu Oh, ya. dagingnya daging ya. Terus apa? Juicy Lucy?
Yang penting halal, iya halal. Terus melty. Melty. Tuh. Banget, Bi. Hah? Melty go slow. Jokes bapak-bapak ya. Nah foodies, karena udah effort antri, kalau kesini jangan cuma pesan satu menu aja. Cobain juga nih best seller lainnya, Swedish Meatballs. Tampilannya tuh yang meriah, berisi bakso daging yang berlumuran onion gravy, mashed potato, pickles, dan juga saus raspberry. Paling best kalau makannya langsung digilir semuanya nih foodies. Meatballs plus duet saus bawangnya, terus disusul sama lembutnya mashed potato, cuculan saus raspberry serta pickles. Yummy yummy yummy. Wow. Coba ya. Mantap banget. Ini full daging, foodies. Dan mashed potato itu benar-benar lembut banget dan rasanya enak. Beda sama bakso Indonesia yang cenderung kenyal ya foodies, bahwa daging khasnya Swedia ini lebih ke empuk dan sedikit bertekstur. Nah kombinasi gurih, asin, dan segernya ini nih yang bikin rasanya berbeza dan kayaknya wajib sih buat kamu cobain. Ya minimal sekali seumur hidup lah. Aduh, foodies, pokoknya kalau kesini kalian harus cobain ini banget sih. Nih lihat, di belakang tuh masih antri loh. Tuh antri, di luar antri, semua antri buat dapetin si apa nih tadi namanya? Sandwich. Bukan corn beef. Sesat nih. Corn beef sama si Swedish meatball ini. Jadi kalau misalkan kalian ngantrinya lama untuk mendapatkan ini benar-benar worth it banget foodies. Wah, best pokoknya. Habis puas makan ketupat lebaran, terus besoknya mau edisi ala-ala western. Yes, bisa banget ya foodies. Ini kayaknya wajib deh masuk ke list perhuntingan kuliner kamu nih. Apalagi yang pada mudik ke Bandung. Hai, siapin tenaga buat war tipis-tipis ya. Nah foodies, buat info lengkapnya langsung aja scan barcode di pojok bawah layar kamu, oke? Buat lebaran foodies, and selamat liburan! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Dadah. Siapa yang mau? Wah, dapet yang itu. Ini dia nih si pancake emojinya gede banget. Tuh, 2, 3. Oh. Makanya masih heboh foodies. Foodies, jalan-jalan mampir ke Kuala Lumpur belum sah kalau nggak melipir ke Petaling Street, pusatnya kulineran dan belanja murah meriah. Begitu masuk, mata langsung dimanjakan dengan deretan pernak-pernik dan oleh-oleh khas Malaysia. Dari gantungan kunci, kaos, sampai tas-tas lucu, semuanya ada di sini nih foodies. Jangan lupa nawar tapi ya, biar dapat harga paling receh. Rambutan ya Bu? Iya, rambutan. Oke, rambut. Macam rambutan. Macam rambutan. Oh, sejenis. Tapi kalau dia lebih tebal-tebal foodies tuh. Sumpah, di sini aku sangat senang sekali karena menemukan berbagai endemi buah-buahan yang di Indonesia nggak ada, di sini ada nih. Ini katanya enak enggak? Ini kayak mangga tapi bukan mangga ya? Bukan mangga. Ini apa bang namanya bang? Ini gundang. Gundang. Semua. Makanya mah kulitnya foodies, coba ya. Waduh. Aku masih mencoba untuk mencerna penjelasannya gimana ya. Dia sedikit asam, tapi kalau ngeliat teksturnya kayak mangga tuh. Tapi bukan mangga. Kenalin foodies, ini namanya buah kundang, mirip-mirip sama buah gandaria di Indonesia. Nah di Malaysia, buah ini jadi primadona banget kalau sedang musim.
Selain kundang, ada juga nih buah pulasan yang mirip banget sama buah rambutan. Dagingnya lebih tebal daripada rambutan, tapi ini jauh lebih manis tekstur rasanya. Tuh, wah enak loh ini. Mantap pedis, enak-enak buahnya. Selain banyak buah-buahan unik, di sini juga banyak banget minuman segar yang bisa dinikmati sambil keliling Petaling Street. Salah satunya foodies Kim Soya Bean atau susu kedelai. Lihat aja tuh antriannya mengular dan hampir nutup jalan di sini nih foodies. Emoji pancake. Tapi di pancake-nya berbeda ya. Biasanya kalau pancake kan bentuknya kayak martabak. Kalau ini dia kayak roti canai itu. Gede banget. Oh, ada emojinya. Tuh, ada emoji beda-beda gitu. Tapi aku nih nggak tahu nih, ini ada isinya daging kah atau yang manis-manis kah? Tapi bentuknya gede banget. Tuh, crush the emoji pancake. Meskipun di sini terkenal dengan sajian emoji pancake, beef bun ini juga wajib dicobain loh. Terbuat dari adonan kulit tepung dengan isian olahan daging sapi. Proses menggorengnya ini unik foodies, sampai diputer-puter gitu. Foodies, mana makan kita nih? Wih, thank you uncle. Ya oke. Wah, so big ya. Wah. Ini dia nih si pancake emojinya gede banget. Ini kayak bisa buat porsi sharing nih foodies. Ini aku angkat coba ya. Gede nih. Coba nih ya. Tuh. Nih, bisa buat helm foodies. Gede banget. Dan ini masih hangat loh. Jadi emang betul-betul dibuat dadakan. Ketika ada yang pesan baru dibuat si emoji pancake-nya. Melihat dari porsi ini kan porsi sharing ya foodies ya. Tapi kayaknya ini buat aku aja lah foodies. Ini porsinya gede loh. Aku penasaran sama kuahnya dulu ya. Nih, dia kuahnya yang clear, bening. Tapi aku rasa dia pakai kuah kaldu rebusan dari daging-dagingnya. Cobain foodies. Oh, dia kaldu sapi. Mungkin ngegodoknya udah lama. Sampai kuah-kuahnya itu betul-betul berasa kaldu sapinya manis-manis gurih. Wah. Coba mie-nya ya. Di sini foodies bisa custom, bisa pakai mie yang tipis-tipis atau yang agak lebar ya. Tuh. Wah, tuh ya. Wow. Mie-nya al dente, nggak terlalu lembek, ya masih kenyal, nggak overcook, masaknya pas. Harga seporsi mie mulai dari 16 ringgit atau sekitar 60 ribuan ya. Perpaduan mie tebal dengan kuah kaldu dan juga potongan daging sapi ini emang pas mantep banget foodies. Lazis. Wow. Tapi ronde 2 foodies, aku penasaran banget nih sama si beef paunya. Gede. Tuh ya, jumbo banget. Wah. Tuh. Yuk kita coba belah yuk foodies yuk. Ini dia nih, coba kita belah ya foodies. Dia betul-betul fresh banget, dibuatnya dadakan. Wah. Tuh, dagingnya penuh. Dia pakai daging sapi. Wah. Coba ini foodies ya. Wow. 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 Tenang aja. Dagingnya melimpah. Ya. Ini dibilang kayak roti enggak. Dibilang kayak kue enggak ya. Dia di tengah-tengah, tekstur adonannya lembut. Sedikit chewy, tapi daging sapi itu dimasak kayak bumbu kecap itu agak manis, gurih. Ada wangi bawang bombay ya. Dan pas dimakan tuh kayak juicy-nyes gitu. Tuh.
Beef paw ini bisa lembut dan juga gurih karena proses memasaknya agak ribet nih. Adonan harus dikukus dulu kurang lebih 10 hingga 15 menit menggunakan kuah kaldu. Baru itu digoreng ke dalam minyak panas. Nggak perlu lama-lama kok foodies, karena proses menggoreng ini nih cuma buat dapetin tekstur crunchy di bagian kulitnya aja. Foodies, ini aku mau nyoba dessertnya juga nih. Salah satunya adalah si matcha yogurt. Ini cantik banget tampilannya ya. Tuh. Wah, dia matcha, ada yogurtnya. Tuh, sayang sebetulnya buat diaduk-aduk, tapi bagus buat dinikmatin. Coba nih foodies ya. Ada asam, sedikit pahit-pahit dari si matchanya. Ternyata nyambung ya, makan matcha pakai yogurt ya. Tekstur yogurtnya juga lembut, padat ya, kental. Tuh. Wah, ini kalau kena yogurtnya, sama matcha jadi agak pahit-pahit, sedikit asam ya. Pertama kali nyobain, ternyata nyambung dan enak pedis. Perpaduan rasa yogurt yang asam dan matcha yang pahit itu ternyata ngeblend banget loh foodies. Lihat foodies, ini emoji pancake-nya segede gini. Jadi bener-bener gede banget, tapi yang aku bingung ya, ini aku dikasih sendok, katanya buat mecahin si emoji pancake-nya. Tapi sayang nggak sih foodies, udah dibentuknya begini, tapi malah dipecahin. Tapi mau nggak mau ya, tapi iyalah, nanti mau pecahin ya. Nih, sayang banget. Tuh, 2, 3. Oh. Makanya masih heboh foodies. Tuh, gede banget. Dia mungkin dibilangnya bukan pancake ya, lebih kayak ke kerupuk mungkin ya. Tuh, ini teksturnya kayak begini, tipis-tipis. Kita cobain dulu tanpa pakai apapun ya. Dia hampir sama kayak adonan yang paw atau ban tadi ya yang aku makan, tapi dia dibikin lebih garing, lebih crispy, dikasih taburan wijen ya, tapi rasanya plain aja, cuman asin tapi nggak begitu dominan asinnya. Dan dalamnya nggak ada apa-apa ya, kopong tuh isinya tuh, hampir kayak kulit pangsit mungkin ya, tuh kosong aja tuh ya, hampir kayak kulit pangsit. Tapi emang garing banget ya. Meskipun namanya pancake, cemilan ini lebih mirip roti tisu yang biasa ada di Aceh atau di Medan gitu foodies, tau kan? Satu porsi emoji pancake ini harganya Rp18 atau sekitar 70 ribuan. Langsung cobain ke sini foodies. Untuk alamat dan detail infonya langsung scan barcode yang ada di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ini masih kita selesaikan foodies. Foodies, kita jalan-jalan dulu yuk di jantungnya kota Kuala Lumpur, wilayah Petronas Twin Towers, menara kembar yang jadi ikon kebanggaan Malaysia. Meski Kuala Lumpur udah punya gedung tertinggi yang mengalahkan Menara Petronas, tetap aja sih menara kembar ini jadi idola banget untuk para wisatawan. Menara Petronas ini kan sebetulnya tuh area perbelanjaan dan juga perkantoran gitu foodies. Jadi kalau kamu mau jajan-jajan receh, kita geser dikit nih ke kawasan Bukit Bintang. Foodies, udah baca belum foodies? Ini di Jalan Bulan, Kuala Lumpur ya. Aku lagi mau menikmati dan mau nyobain di seberang aku di tempat makan. Lihat, namanya adalah nasi ayam Hainan Cimeng. Dia di Bukit Bintang ya. Dan kalau lihat dari jauh, ini yang makan di dalam ramai itu, penuh ya. Yuk, penasaran aku. Ini merupakan salah satu resto legendaris di Kuala Lumpur. Sudah ada sejak tahun 65 loh. Wow, udah lama banget ya. Semua ayamnya digantung dan dari udah wangi banget. Di daerah asalnya, ayam Hainan disajikan sederhana dengan nasi dan saus yang khas tuh foodies. Tapi di Asia Tenggara, masakannya ditambahkan bahan-bahan lokal berupa rempah jahe dan juga bawang putih.
Ayamnya nggak cuma direbus atau dikukus aja ya, tapi ada juga nih yang digoreng tuh foodies. Wah, foodies, ini sudah ready. Semua makanan yang aku pesen. Lihat, ini ayam setengah ekornya foodies. Ada yang goreng, ada yang kukus. Kita coba dulu ayamnya ya. Dia campur bagian dada sama bagian paha. Wah, cobain foodies. Ayamnya udah dibumbuin, udah dimarinasi. Jadi udah berbumbu banget. Tuh. Lihat tekstur kulitnya, cantik banget ya foodies. Wow, kulitnya udah kena sama bumbunya, jadi gurih, wangi banget. Yang kedua, aku mau nyobain yang bagian ayam kukusnya nih. Tuh, wah, cantik ya, warnanya kuning, kayak pakai kunyit deh. Kalau yang ayam kukus, aku ngerasa dia lebih lembut teksturnya, ya, lebih berlemak, tapi lebih gurih. Wow, ini wajib makannya pakai nasi Hainannya. Yuk. Ada lagi nih perbedaan nasi Hainan asli Tiongkok dengan versi Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, biasanya ayam kukus atau ayam gorengnya dimakan dengan kecap asin dan juga cabai. Nah, sedangkan di Tiongkok, ayam dimakan dengan parutan jahe dan sedikit minyak. Oke foodies, ini aku mau cobain cara makan pakai nasi Hainannya ya. Tuh, kita kasih kuahnya ke nasinya. Wow, mantap foodies. Ini nasi Hainannya wangi banget, pulen. Biasanya tuh kalau nasi Hainan nih ada kandungan jahenya, jadi pasti banget ada sensasi wangi-wangi jahe pas dalam cap suapan. Karena ayamnya yang lembut sama bumbunya yang asin gurih. Gak cuma ayam aja ya foodies, teman-temannya nih seperti tahu dan sayuran juga ikut ngeramein seporsi nasi Hainan. Tahunya yang lembut bisa menyeimbangkan rasa gurih dari ayam dan nasi. Langsung lepas. Cobain ya. Ini kuahnya asin, manis, gurih. Wah, dan dikasih bawang goreng atasnya. Tuh, betul-betul lembut banget. Satu porsi nasi ayam Hainan harganya mulai dari Rp13 atau sekitar 50 ribuan. Sedangkan untuk ayam utuh harganya mulai dari Rp75 atau sekitar 300 ribu. Jadi foodies, kalau lagi jalan-jalan ke KL, Bukit Bintang, pengen makanan yang halal, datang ke sini ya. Nasi ayam Hainan Cimeng. Wah, ini enak dan udah legend. Untuk info dan alamat lengkapnya, langsung scan barcode tadi di bawah sini ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Kalau kalian orangnya suka manis, kalian tambahin fla nih, enak banget. Foodies, kalau udah bosan makan yang santan-santan, cus deh main ke alun-alun Pamulang. Kita jajan mango sticky rice alias ketan mangga ala Thailand. Ada varian ketan durian pakai tambahan es krim loh foodies. Wah, pas banget sih buat segerin tenggorokan. Yuk!
Kita coba bareng-bareng. Ice creamnya dulu nih. Tuh. Wow. Ice creamnya vanilla. Enak. Kita coba ke ketan irengnya. Oke, kita coba Foodies ya. Sama ice creamnya sedikit. Kayak gini bentuknya Foodies. Wow, ini segar banget sih. Kita coba ya. Wow. Wow, ini enak banget. Dia manisnya dapat. Ketan irengnya sendiri udah agak manis. Terus ditambah lagi sama manisnya dari vanilla ice creamnya. Cuman kita harus coba mangonya nih. Karena potongannya gede-gede. Ini mangonya nggak pelit sama sekali ya. Potongannya gede-gede. Dan kita coba. Foodies, ini enak banget. Enak banget. Wajib menggunakan mangga golek atau mangga Indramayu karena teksturnya padat dan juga rasa manisnya pas. Cocoknya dipadukan dengan es krim vanila. Es krimnya juga produksi sendiri loh Foodies, asli terbuat dari susu, gula, bubuk vanila, dan juga kuning telur. Kalau kalian pecinta durian, ini cocok banget buat kalian ya. Tuh, kayak gini ya sticky rice-nya. Kayaknya kita harus coba dulu nih Foodies. Foodies, ini udah ada sticky rice-nya sama duriannya. Kita coba ya. Rasanya enak, rasanya kayak asing karena kalian campurin durian sama sticky rice. Tapi ngeblendnya itu jos banget, jadi satu banget di mulut. Ini bener-bener, wah, bener-bener rasa yang unik ya. Kalian harus coba nih. Duriannya didatangkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Daging durian itu manis dan juga tebal loh. Berpadu dengan ketan yang gurih, mantep banget sih. Endolnya makin komplit dengan coconut fly yang super creamy. Sekarang kita coba tuang Foodies. Wow. Oke, kita coba pakai fly. Fly-nya itu dia juga gurih sedikit, tapi dominan manis. Jadi kalian bisa dapat gurih dari si sticky rice, kalian dapat manis dari fly, sama dari duriannya sendiri. Kalau kalian orangnya suka manis, kalian tambahin fly nih, enak banget. Harganya tuh masih affordable banget di kantong, start dari 18 ribuan aja Foodies. Meskipun resepnya dibuat otodidak, tapi nggak kalah loh dengan sticky rice yang ada di negara asalnya Thailand Foodies. Pembelinya pun nggak pernah berhenti dari awal buka, dalam sehari ratusan porsi ludes terjual. Foodies, aku nggak mau ketinggalan varian yang satu ini. Yang mana varian paling komplit di sini. Base-nya mango sticky rice, plus vanilla ice cream, plus topping keju yang setumpuk ini nih. Tuh. Wow. Foodies, rasanya campur aduk. Ada gurih, ada asin sedikit, ada manis. Dan ini rasanya kacau, enak banget. Yuk yang mau coba incis datang langsung ke sini ya, bukanya dari jam 3 sore hingga jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.